Oke, sekarang kita lanjutkan ke 3.8 aplikasi node dan mesh pada rangkaian DC transistor. Misalkan ini ada transistor, kita mau mengaplikasinya pada transistor ya. Transistor itu ada 2, BJT dan FET. BJT itu ada 2 lagi, NPN dan PNP. Nah, yang akan kita bahas adalah BJT. Oke, ini adalah tipe bentuk dari pembagian silikonnya, tipe NPN, NPN. Kaki-kakinya atau terminalnya ada 3, yaitu kolektor, basis, dan emitter. Sedangkan ini adalah simbol diagram rangkaian listriknya. Lihat, kalau NPN panahnya selalu ke bawah, keluar panahnya menuju kaki emitter, itu adalah NPN. Kalau PNP panahnya menuju basis ya, atau bisa katakan menuju ke dalam ke arah basis saja. Kalau PNP panahnya ke dalam, NPN panahnya keluar. Nah, ini tipe PNP ya. Oke, ini adalah bentuknya pada prakteknya dunia nyata. Ada yang tipe TOP 32, ada yang bentuk yang seperti ini, yang ada casing metalnya. Nah, ini CBE kakinya. Oke, sekarang harusnya seperti apa? Harus pada NPN itu seperti ini arahannya ya. Dari kolektor basis bersatu keluar ke emitter. Jadi arus emitter ini sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Ini persamaan ini penting sekali untuk kalian ingat. Arus emitter adalah arus basis kali tambah arus kolektor. Kalau pada persamaan PNP sama ini juga. Arus emitter adalah arus basis tambah arus kolektor. Cuman arahnya terbalik. Jadi di arahnya ya, kalau misalkan ini PNP ya, arahnya dari emitter ke basis dan dari emitter ke kolektor. Persamaan sama. Oke, nah ini adalah polaritas tegangannya dari kolektor ke emitter. Kita sebut dengan VC. Lihat positifnya di atas ya, emitternya negatif ya, kolektor positif, emitter negatif. Kemudian tegangan VBE, positifnya pada B basis, emitternya negatif. Kemudian VCB di sini. Terus mode operasi pada transistor. Mode operasi transistor ada 3, aktif, cut off, dan saturasi. Nah, yang sering dipakai untuk penguat itu mode aktif. Sedangkan untuk saklar ya, untuk sebagai saklar switch elektronik itu mode cut off dan saturasi. Kalau cut off berarti saat transistor terputus, saturasi transistornya on. Oke, nah ya, ini sekarang kita saat aktif. Saat aktif biasanya VBE-nya 0,7. Jadi tegangan basis dan emitornya nih itu 0,7 kira-kira. Sama kayak besar tegangan diode. Ya, kenapa ini kira-kira? Karena bisa jadi dia lebih sedikit atau kurang sedikit. Gitu ya. Kemudian persamaan ini perlu kalian hafal juga. Persamaan arus basis dan arus kolektor. Arus kolektor yaitu arus yang mengalir di kolektor itu sama dengan beta dikali IB. Beta merupakan penguatan arus emitter 50 sampai dengan 1000. Tergantung dari jenis transistornya. Jadi dengan arus, ingat ya, ini hubungannya proporsional ya. Berarti apa? Berbanding lurus. Dengan adanya arus basis yang kecil, itu akan kita kuatkan sampai 1000 kali menjadi arus kolektor.
Makanya kenapa transistor bisa kita gunakan sebagai penguat. Oke, ini juga yang lainnya ya, dimana menggunakan alfa, IC sama alfa kali IE, dimana IC ini lihat alfanya 0,98, berarti seolah-olah hampir mendekati 1, sehingga IC ini biasanya kita anggap sama dengan IE gitu, untuk mempermudah perhitungan. 0,999 kan anggap 1 ya. Ini persamaannya ya, dimana IE sama dengan 1 plus beta kali IB dan seterusnya. Dari persamaan ini dapat dinyatakan bahwa transistor selektif dapat dimodelkan menjadi CCCS, Current Control Current Source, berarti sebagai sumber arus yang dikontrol oleh arus juga. Oke, itu jadi arus pengontrolnya apa? Arus pengontrolnya adalah arus basis. Outputnya apa? Arus kolektor. Kalau kita pengen mau mendrive arus besar menggunakan arus yang kecil, berarti kita bisa gunakan transistor ini gitu. Nah, ini adalah bentuk pemodelannya ya, sebagai VCCS tadi. Mana VBE yang ini, yaitu kita anggap sebagai baterai yang besarnya 0,7. Kemudian ada sumber arus dependen, di mana besarnya ini tergantung dari arus yang masuk pada basis dikali dengan beta. Jadi beta ini faktor pengalinya. Ingat, beta itu 50/100, tergantung jenis ininya, transistornya. Nah, ini menjadi arus IC. Oke. Perlu diingat, jika menggunakan analisa node, maka BJT harus dimodelkan terlebih dahulu. Sebenarnya nggak harus ya. Boleh dimodelkan atau untuk mempermudah dimodelkan. Oke, nah ini contoh 3.12. Temukan IB, temukan IC. Aduh, ini gampang banget ya. Menggunakan mesh, bisa menggunakan mesh, bisa menggunakan nodal. Gampang banget ya, ini juga gampang banget. Ini juga gampang. Nanti kita akan coba bahas ya, menggunakan kertas. Oke, itu aja dulu. Nanti kita sambung dengan menggunakan coret-coretan.